Dan buat kaula yang tua maupun yang muda maupun yang sedang yang lagi mencintai seseorang yang tidak mencintaimu, selamat malam semuanya. Tema hari ini Epi mau berbagi tip 5 ciri orang yang kamu cintai dan tidak mencintai kamu. Jangan kemana-mana, yuk kita ikutin videonya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Dia tidak mencintaimu. Selamat malam semuanya. Apalagi dengan saya Epi Karwati. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu diberkahi, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam. Kali ini Epi mau berbagi sedikit dari 5 ciri-ciri orang yang kamu cintai tetapi tidak mencintai kamu. Mudah-mudahan tip dari aku bermanfaat dan membantu buat teman-teman yang lagi dalam keadaan sama persis ya yang aku bawakan dalam video kali ini. Mudah-mudahan tip dari aku bermanfaat buat anak-anak muda ataupun lainnya supaya tidak membuang waktu dan tidak merugikan atau dirugikan, supaya lebih tajam lagi menilai pasangannya. Oke, berikut 5 tanda orang yang kamu cintai dan orang itu tidak mencintai kamu. Sebelum aku bahas ke pokok ini, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Epi Karwati, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tetap mengikuti video-video terbaru Epi selanjutnya. Pertama ya, kamu suka ngechat namun chat telepon tidak dibalas. Jadi maksudnya tiap kali berinisiatif ngechat dia, setiap kali berinisiatif nelpon dia, setiap kali menelepon atau menghubungi dia selalu lambat membalas chat atau telepon, tidak mengangkat. Sedangkan dia sendiri lagi online ya guys. Dan lebih parahnya dia tidak tidak membalas chat kamu ataupun tidak mengangkat telepon kamu, padahal sudah jelas-jelas dia lagi online. Dan lebih parahnya lagi, itu pasti nyesek banget ya buat pasangan di luaran seperti kamu atau kalian. Kalau chat kita di read atau telepon kita dia buka gitu, seakan-akan kayak cuek gitu. Dia merasa itu tidak penting buat dia gitu. Jadi chat kamu, telepon kamu itu merasa itu buat dirinya itu tidak penting buat dia gitu. Makanya dia cuekin semua. Misalkan kamu ngechat dia dari pagi, siang, sore, malam, bahkan mungkin sampai besok dia tidak balas chat kamu. Itu perasaan kamu gimana ya? Coba bayangin aja gitu. Ataupun telepon gitu, ataupun telepon itu dia tidak telepon balik. Bayangin aja perasaan kamu gimana. Di situ kamu berkali-kali nelpon, dia tetap tidak angkat gitu. Itu sebenarnya bikin nyesek buat pasangannya. Seperti misalkan yang terjadi sama diri aku, ataupun kalian di luar, ataupun kamu di luar, ataupun saudara-saudaraku di luar, itu kayaknya nyesek banget. Apalagi misalkan chat itu langsung dia read gitu, dia buka, dia baca, jadi ketahuan sama kamu bahwa dia chatnya dibuka gitu. Jadinya gimana ya? Dan apa yang harus dilakukan di saat pasanganmu itu
melakukan itu. Kalau buat saya ya jangan buang-buang waktu lah gitu. Kalau buat saya, tip dari saya gitu, jangan buang-buang waktu untuk meladeni laki-laki seperti ini. Harus dilakukan saat kamu mencintai dia sedangkan dia tidak mencintai kamu gitu. Apa yang harus dilakukan dari kamu? Ya sih simple. Ya kalau dari saya sih simple, jangan buang-buang energimu, jangan buang-buang waktumu. Jangan buang energimu untuk mencintai orang yang benar-benar tidak mencintai kamu gitu. Nah, cinta sejati atau true love itu saling mencintai, tidak mencintai bertepuk sebelah tangan. Ada pepatah mengatakan itu mencintai bertepuk apa ya? Tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi bukan kita saja yang mencintai dia gitu. Dia pun harus mencintai kita gitu. Ingat ya guys, di luaran Tuhan itu sudah mempersiapkan pasangan hidup buat kita yang terbaik. Jadi intinya kamu jangan buang-buang energimu untuk mencintai orang yang tidak mencintai kamu gitu. Tuhan itu sudah menyediakan pasangan yang mencintai kamu, yang menerima kamu apa adanya, dan menerima kekurangan kamu. Intinya saling mencintai itu yang dinamakan cinta sejati. Tip dari aku, jangan buang energimu, jangan buang waktumu untuk mencintai orang yang salah. Jadi jangan habiskan waktumu atau energimu untuk mengechat dia atau menelepon dia. Jangan buang energimu atau waktumu untuk dia. Kamu di sini harus punya keputusan ya dari kejadian ini, supaya buat kamu sendiri juga, supaya tidak mengejar dia, supaya tidak mengharapkan dia, ataupun supaya tidak tetap berharap sama dia. Itu tip pertama dari aku. Oke, lanjut tip kedua dari aku. Kamu menjaga hatimu untuk dia sedangkan dia sudah menjaga hatinya orang lain untuk dia. Coba itu gimana guys? Pikiran kalian itu gimana? Kalau misalkan aku pribadi udah menjaga hati aku buat dia, sedangkan dia sendiri ternyata hatinya menjaga hatinya orang lain. Perasaan kalian coba gimana? Nyesek apa? Kayak seperti misalkan gini, ada seseorang yang suka sama aku, misalkan seseorang yang suka sama aku, seseorang yang care sama aku, seseorang yang mencintai aku, sedangkan hati aku tidak sedikit pun untuk membuka hati untuk orang yang orang ini yang mencintai aku. Coba perasaannya itu kayak gimana? Itu contoh hal kecil aja dari situ ya guys. Kalau misalkan dia dekatin kamu, dia sayang sama kamu, tapi tetap aja kamu tidak membuka hati untuk dia karena hatimu sudah untuk si dia gitu. Sedangkan kamu sendiri hatimu biasa-biasa saja sama orang yang suka, yang care sama kamu, yang suka sama kamu karena memang hatimu untuk si dia. Sedangkan orang lain yang udah masuk untuk mencintai kamu, kamu tidak ada hati ataupun membuka hati untuk orang lain karena kamu sudah terkunci mencintai dia gitu. Yang orang yang kamu cintai ternyata hatinya untuk orang lain gitu, bukan untuk kamu. Lalu banyak orang lain untuk mendekati kamu, tetap aja kamu tidak membuka hati atau tidak membuka pintu untuk orang lain. Kan
dia dekat sama orang lain, dia mungkin lebih dekat lagi sama orang lain ketimbang sama diri kamu. Ini tandanya guys atau teman-teman bahwa dia tidak mencintai kamu. Kamu harus sadar diri di sini. Kamu harus lebih berpikir lagi gitu. Berpikir tentang perasaanmu, tentang kamu mencintai dia, tentang semuanya lah. Kamu jangan pernah mengemis-ngemis lagi cinta untuk dia, untuk dia mencintai kamu, karena sudah jelas-jelas bahwa dia tidak mencintai kamu. Dari aku, tinggalkan dia. Jangan buang-buang waktumu untuk mencintai dia. Jangan mengemis-ngemis cinta dari dia, berharap-harap seolah-olah kamu atau dia tidak punya harga diri, seolah-olah kamu tidak punya nilai di mata dia. Di sini sudah jelas hatinya dia itu untuk orang lain. Ini tip dari aku, ini sangat penting banget ya buat kalian di luaran yang lagi merasakan jatuh cinta, atau yang lagi dikena puber, atau yang lagi merasakan yang namanya benih-benih di usia muda gitu. Ini tip dari aku ya, penting banget sih buat teman-teman. Mudah-mudahan tip dari aku bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan intinya kamu tidak akan mendapatkan yang terbaik jika kamu masih pegang yang bukan terbaik gitu maksudnya. Kalau mau mendapatkan yang terbaik, cobalah untuk lepaskan yang bukan yang terbaik dari aku. Jadi intinya relakan hatimu supaya supaya yang terbaik itu datang sama kamu gitu. Yang terbaik itu datang sama kamu. Oke, itu tip kedua dari aku. Oke, lanjut. Yang ketiga, kamu memperhatikan, kamu peduli terhadap dia. Tapi apa sebaliknya dia sama kamu? Dia sangat cuek banget sama kamu. Itu kan sebenarnya menyakitkan banget ya buat kamu. Sebenarnya kamu sangat-sangat memperhatikan. Tapi balasan dia ke kamu apa? Dan kamu memperhatikan masalah kesehatan, memperhatikan masalah makanannya, memperhatikan masalah pergaulannya dia, perkumpulan apa yang sedang dialami dia. Dan kamu di sini peduli banget sama dia. Kamu sangat konsisten sama dia. Kamu berinisiatif sama dia. Memperhatikan, dan intinya kamu sangat peduli sekali sama dia. Tapi kenyataannya sebaliknya malah dia cuek. Bayangin aja seperti contoh, bayangin aja kamu sebenarnya ada masalah, tahu permasalahan kamu punya masalah, dia tahu dengan permasalahan kamu, tapi dia tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi dengan masalah yang kamu alami. Jelas-jelas dia sudah tahu, jelas-jelas kamu lagi sakit, dia tidak pernah peduli akan hal ini. Misalkan ada masalah keluarga, dia jelas-jelas tahu, dia tidak pernah peduli dengan maksudnya dengan peduli itu menanyakan gitu, sekedar menanyakan, dia tidak pernah mau peduli dengan masalah ini. Intinya dia itu cuek, intinya dia tidak mau mempertanyakan masalah ini sama kamu. Dia cuek, tidak mau tahu tentang masalah apa yang terjadi yang kamu alami saat ini. Dan sebenarnya itu laki-laki tidak ada perasaan sedikit pun sama kamu. Jadi kamu jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang energimu
untuk tetap bertahan dengan laki-laki seperti ini. Kamu bertambah dengan rasa sakit ini, kamu dengan bertambah dengan rasa tambah menderita dengan kelakuannya dia. Yang ada di pemikiran kamu, yang ada selalu negatif terus untuk memikirkan dia. Jadi dampaknya kan yang ada dengan masalah ini, kamu kecewa, berpikiran negatif, kamu benci, kamu nangis. Jadi semua tercampur aduk dalam perasaan kamu sendiri. Jadi intinya kamu ya udah lepaskan, goodbye gitu. Lepaskan dengan laki-laki seperti ini. Jadi intinya udah lepaskan, selamat tinggal. Jangan pernah kamu mempertahankan dengan kriteria laki-laki seperti ini. Ini laki-laki sudah jelas-jelas laki-laki tidak pernah peduli sama kamu dan dia tidak pernah mencintai kamu. Jadi buat aku, kamu jangan pernah berharap dengan laki-laki seperti kriteria ini ya guys. Harapkan laki-laki seperti ini yang tidak pernah bernilai di matanya untuk kamu, itu salah besar. Jadi kamu intinya buang-buang energi, buang-buang tenaga, buang-buang waktumu untuk mencintai laki-laki seperti ini. Ini tip dari aku, sudah lupakan, goodbye, selamat tinggal, itu tip dari aku. Oke lanjut, tip yang ketiga. Oke lanjut, tip yang keempat. Kamu mendengarkan selalu setiap hari saat dia curhat masalah apapun, kamu selalu mendengarkan, setia mendengarkan dalam waktu yang begitu bukan sebentar aja, biasa berjam-jam, kamu tetap menjadi pendengar yang setia buat dia. Itu bisa curhat melalui telepon ataupun melalui chat. Itu bisa terjadi sampai berjam-jam dia curhat masalah apapun. Kamu tetap harus mendengarkan dia gitu. Tapi saat kamu curhat, dia tidak sedikit pun mau menoleh ataupun mau mendengarkan curhatan kamu. Dengan faktor banyak alasan supaya dia tidak mau menanggapi curhatan kamu, banyak alasan, ini kayak itu, saya lagi kerja, saya lagi sibuk, atau nanti aku telepon lagi 2 jam kemudian aku telepon kembali gitu. Pokoknya dia di situ cari-cari alasan untuk tidak mau mendengarkan curhatan kamu. Sudah alasan ini kayak itu kayak kanan kiri, pokoknya dia sendiri. Sedangkan dia sendiri dia curhat harus kita dengarkan sampai berjam-jam, tidak malam, tidak siang, tidak pagi hari. Kalau kamu curhat itu banyak beribu alasan buat untuk tidak mau mendengarkan curhatmu. Itu kalau buat saya pribadi itu laki-laki ini memang sudah nyata benar-benar tidak pernah peduli dengan keadaan kamu, tidak pernah peduli dengan apapun yang dialami sama kamu, tidak mau menerima kamu. Jadi cocoknya kamu di sini harus tinggalkan laki-laki seperti ini. Kalau boleh kasih saran dari aku ya, buat untuk laki-laki seperti ini, kamu tinggalkan dia. Kamu mendengarkannya namun dia tidak mau mendengarkan curhatan kamu. Ini kamu harus melupakan dia. Dan di sini kamu harus melupakan dia, jangan teruskan hubungan ini. Supaya waktumu tidak sia-sia. Jangan buang percuma untuk orang yang salah. Yang kelima,
atau yang terakhir ya guys. Jangan tegang ya guys. Yang kelima atau yang terakhir. Kamu intinya di sini mencintai orang yang tidak mencintai kamu. Sabar selama ini untuk tetap mencintai dia. Dia kasar, dia merendahkan kamu, bahkan mungkin dia sudah merenggut kesucianmu. Tapi tetap kamu sabar, kamu menerima dia dengan kekasarannya dia, selalu merendahkanmu, tapi tetap kamu menerima kesabarannya. Buat saya ini guys, hubungan ini hubungan tidak sehat. Hubungan ini buat saya hubungan tidak sehat, jangan dilanjutin. Karena hubungan ini jangan dilanjutin, hubungan yang tidak sehat ini jangan dipelihara guys. Karena kalau semakin kita pelihara dengan hubungan ini, semakin kamu mendekatkan ke rasa tambah menderita kamu. Menangis setiap hari, tambah beban mental setiap hari ya. Ini pasangan memang bukan yang Allah berikan buat kamu, bukan yang terbaik. Mungkin di luaran ada yang pasangan yang udah disediain sama Allah, sama Tuhan untuk dipertemukan sama kamu. Jadi buat aku, tip aku, jangan buang-buang waktu untuk meladeni atau membuang energi kamu untuk mencintai orang yang salah, pernah menghormati kamu, yang suka merendahkan kamu, yang tidak pernah mengerti dengan perasaan kamu, maunya dia dimengerti terus, dan apalagi sampai dia merenggut kesucian kamu. Satu, dia tidak pernah menghormati kamu. Jadi itu tip kelima aku, 5 ciri-ciri orang yang kamu cintai dan dia tidak mencintai kamu. Dia mencintai kamu, dia bakal menghormati kamu, dia akan melindungi kamu, dia akan menyayangi kamu, dia akan mendengarkan keluh kesah kamu. Kalau dia mencintai kamu, dia akan menjaga kehormatan kamu. Dan di sini intinya dia harus melindungi kesucian kamu. Dan malah yang ada dia membuat ketakutan buat diri kamu, ataupun yang ada membuat kamu kecewa, ataupun yang membuat kamu patah hati, yang membuat kamu menangis setiap hari. Artinya dia menjaga perasaan kamu. Itu laki-laki yang mencintai kamu. Oke guys, sekian tip dari aku bagaimana menyikapi orang yang kamu cintai dan orang itu tidak mencintai kamu. 5 tip dari aku bagaimana orang itu tidak mencintai kamu sendiri. Jangan pernah membuang-buang waktu, energi kamu untuk menunggu atau selalu sabar menanti untuk dia cintai. Jangan pernah, karena itu sudah cinta yang salah ya guys. Semoga tip dari aku bermanfaat. Sekali lagi aku bukan untuk bermaksud untuk merugikan sepihak ataupun orang yang gimana. Di sini aku hanya ngasih tip atau beredukasi buat teman-teman. Jangan sampai teman-teman salah mencintai seseorang, supaya kita lebih ini lagi untuk mencari laki-laki yang sejati ya guys. Bila ada cerita dari aku ataupun edukasi dari aku yang sama percis, mungkin ini hanya kebetulan saja. Mudah-mudahan tip dari aku bermanfaat buat teman-teman di luaran sana atau cowok-cowok yang lagi
yang lagi bergebu-gebu mencintai seseorang, yang lagi belajar untuk mencintai sesama jenisnya. Mudah-mudahan bermanfaat tip dari aku. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Epi Karwati, jangan lupa di like, di subscribe, dan mudah-mudahan tema aku hari ini bermanfaat buat orang banyak. Jadi buat teman-teman semuanya lebih siap siaga lagi untuk mencintai seseorang yang kita cintai. Oke, bye-bye. See you, selamat malam. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end.